Halo teman-teman, selamat datang, selamat bergabung kembali. Video kali ini cocok banget buat teman-teman yang baru masuk ke dunia programming. Karena di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pemrograman dasar. Untuk bahasa pemrogramannya, kita bakal pakai PHP. Kenapa yang dipakainya PHP? Bukan JavaScript, bukan Java gitu ya, atau bahasa pemrograman lain. Santai teman-teman. Kalau teman-teman udah bisa satu bahasa pemrograman, mau pindah ke bahasa pemrograman lain, saya pastikan caranya pasti sama. Cuma memang dari penulisan skripnya aja yang beda. Tapi secara konsep overall itu sama teman-teman. Terus juga karena PHP ini, kalau kita lihat dari skrip ya, dia itu relatif jauh lebih mudah. Skripnya itu simple, skripnya itu nggak banyak neko-neko gitu ya. Terus nge-installnya gampang. Jadi buat teman-teman yang baru belajar programming, cukup install satu aplikasi, udah tuh. PHP-nya langsung terinstall di dalam komputernya. Bagian pertama di video kali ini, kita akan kenalan dulu kalau kita mau belajar PHP, kira-kira kita harus siapin apa aja gitu ya. Nah, yang pertama teman-teman harus install dulu tuh PHP-nya di dalam laptop teman-teman. Sebetulnya menginstal PHP itu kita harus manual satu-satu teman-teman. Tapi tenang, di sini ada satu software namanya XAMPP. Kita cukup download, terus teman-teman install, teman-teman selesaikan proses instalasinya, secara otomatis laptop teman-teman bakal punya yang namanya PHP terbaru, kemudian bakal punya juga web servernya, plus database MySQL-nya. Keren teman-teman. Nanti di halaman ini teman-teman download dan sesuaikan aja sesuai dengan sistem operasi punya teman-teman. Tapi pastikan selalu download XAMPP yang versi terbaru ya. Nah, sekarang kita perlu satu tools baru, namanya adalah Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code ini kita bisa sebut dia sebagai text editor. Ya sebetulnya banyak teman-teman, bukan cuma VS Code aja ya. Cuman memang yang paling populer saat ini setahu saya adalah VS Code. Nanti VS Code ini bakal sering kita pakai untuk nulis kodenya teman-teman. Jadi kalau kita mau bikin aplikasi itu, kita main ketik-ketiknya itu di dalam VS Code ini. Kayak gitu kurang lebih ya. Caranya sama aja, teman-teman tinggal download, terus install. Kalau udah beres, kita bisa langsung mulai. Sekarang kita bakal coba untuk bikin project pertama kita menggunakan PHP. Caranya gampang teman-teman. Pertama teman-teman cukup masuk ke dalam folder htdoc yang ada di dalam folder XAMPP-nya. Biasanya kalau teman-teman pakai Windows, itu teman-teman tinggal buka ke drive C, nanti dia bakal ada satu folder namanya XAMPP kayak gini. Nah kalau udah, teman-teman tinggal buka aja. Nanti dia ada di dalamnya itu folder namanya htdoc. Nah di htdoc ini, teman-teman bikin satu folder baru. Kasih aja kita namanya adalah PHP dasar gitu ya. Udah kayak gitu teman-teman. Kalau udah, teman-teman bisa close foldernya. Kemudian teman-teman bisa buka Visual Studio Code-nya. Kalau udah kebuka kayak gini, caranya teman-teman tinggal Ctrl O. Teman-teman tinggal cari aja, masuk ke drive C kalau yang pakai Windows ya. Cari folder XAMPP-nya. Terus masuk ke dalam folder htdoc. Terus buka folder yang tadi, PHP dasar. Nah, tinggal kita klik open aja. Udah, secara otomatis sekarang Visual Studio Code kita udah ada di dalam project PHP dasar. Sekarang kita bakal coba untuk mulai bikin file baru ya, supaya kita bisa mulai ngoding PHP-nya. Teman-teman tinggal Ctrl N kayak gini. Pastikan dia muncul satu file seperti ini ya. Terus teman-teman bisa di save aja, Ctrl S. Terus teman-teman tulis nama filenya itu adalah index.php. Jadi setiap file PHP itu harus diakhiri dengan ekstensi .php. Kayak gitu teman-teman. Pastikan untuk formatnya teman-teman pilih all files kayak gini. Terus di save aja. Kalau udah kayak gini, teman-teman bisa tulis seperti ini. Kalau teman-teman udah beres tulis kayak gini, sekarang kita tinggal jalanin script dari PHP-nya. Sebetulnya ada dua cara teman-teman. Pertama, teman-teman bisa eksekusi lewat terminal, atau yang kedua, teman-teman bisa eksekusi lewat web server. Nanti tinggal dibuka di browser. Yang pertama, kita akan coba eksekusi lewat terminal dulu. Teman-teman bisa ketik Ctrl J kayak gini. Terus teman-teman tuliskan perintahnya seperti ini. php index.php. Maksudnya adalah PHP ini bahasa pemrograman yang kita pakai teman-teman, kayak gitu.
Sementara kalau index.php adalah file yang baru kita buat tadi. Nah, cara eksekusinya gampang. Teman-teman tinggal tulis, terus teman-teman enter aja. Kalau muncul tampilan seperti ini, artinya program pertama teman-teman untuk bahasa PHP udah sukses teman-teman. Keren. Atau kita pakai cara yang kedua. Nah, caranya teman-teman buka dulu aplikasi XAMPP-nya. Kalau udah, nanti dia bakal munculin menu kayak gini teman-teman. Pastikan teman-teman harus start dulu bagian Apache-nya. Jadi nanti kalau Apache-nya udah start, statusnya itu dia bakal berubah jadi running kayak gini teman-teman. Artinya web server yang ada di dalam laptop kita udah bisa mengeksekusi script dari PHP kita, kayak gitu. Terus teman-teman tinggal buka browser aja. Di address barnya teman-teman bisa tulis kayak gini. localhost/php dasar. Enter aja. Kalau punya teman-teman tampilannya sama seperti ini, artinya project PHP pertama teman-teman udah bisa dieksekusi di browser. Keren teman-teman. Pastikan cara penulisan di address barnya seperti ini. Pertama kita tulis localhost dulu, kemudian kita berikan tanda slash ya. Kemudian kita tulis nama folder yang kita buat di htdoc tadi. Kayak gitu teman-teman. Kebetulan kalau misalkan filenya itu index.php, kita nggak perlu tulis di sini teman-teman. Karena dia secara otomatis akan mengeksekusi index.php-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman punya coba.php gitu ya, berarti di sininya harus ditulis. Kayak gitu. Tapi kalau yang index.php, teman-teman bisa kosongkan aja, nggak perlu ditulis. Sip ya? Oke, sekarang saya coba ke case yang pertama. Gimana kalau misalkan tampilan punya teman-teman itu kayak gini? Dia ada tulisan object not found dan kemungkinan errornya itu 404. Artinya kalau seperti ini teman-teman pasti tipe nulis alamat di address barnya. Jadi pastikan harus sesuai localhost / terus nama folder yang ada di dalam htdoc teman-teman. Teman-teman harus cek lagi ya, nama foldernya harus sama persis kayak gitu. Oke, sekarang kita coba balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Saya akan coba jelaskan ke teman-teman bagaimana sih cara nulis script dari PHP kita itu. Jadi pertama, teman-teman pastikan setiap file yang teman-teman buat itu harus berakhiran .php. Script PHP itu harus diawali tanda seperti ini. Nah, kayak gini. Untuk akhirannya, kalau misalkan file teman-teman itu murni semuanya itu file PHP, teman-teman tidak perlu bikin tag penutupnya, bisa aja langsung kayak gini. Tapi kalau misalkan dicampur dengan HTML, contoh kayak gini. Nah, teman-teman wajib tuliskan tag penutupnya di sini. Nah, kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan dicampur di dalam elemen HTML, berarti harus ada tag penutupnya. Keren ya? Gampang kan? Oke teman-teman, di video kali ini kita udah sukses menginstal kebutuhan apa aja yang perlu kita siapkan untuk bikin satu aplikasi menggunakan PHP. Kita juga udah belajar bagaimana sintaks PHP supaya bisa di running, bisa lewat browser, bisa juga lewat terminal kan. Terus juga kita udah belajar bagaimana cara menulis sintaks PHP. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Stay tune terus. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.